Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Rizal Muhammad Fadil, NIM saya 3220316. Di sini saya akan menjelaskan laporan prasidang skripsi saya yang berjudul Sistem Informasi Penjualan Spare Part Motor berbasis website menggunakan konsep POS, Point of Sale, studi kasus, cikal motor, solokan jeruk. Oke, di sini ada latar belakang. Di era digital saat ini, pengguna teknologi informasi dalam bisnis menjadi suatu keharusan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Bengkel cikal motor yang masih menggunakan sistem manual dalam pencatatan, penjualan, dan inventarisasi seringkali menghadapi berbagai masalah, seperti kesalahan pencatatan, keterlambatan dalam proses transaksi, dan kesulitan dalam mengelola stok. Digitalisasi melalui sistem informasi berbasis website dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Pengguna sistem penjualan berbasis web dengan metode POS atau kasir memungkinkan proses transaksi dilakukan secara otomatis dan efisien. Hal ini tidak hanya mempercepat proses pelayanan kepada pelanggan, tetapi juga mengurangi kesalahan manusia dalam pencatatan transaksi dan pengelolaan inventaris. Dengan demikian, bengkel cikal motor dapat beroperasi lebih lancar dan efisien. Laporan penjualan yang komprehensif dan analisis data yang akurat sangat penting bagi pemilik bengkel untuk memahami kinerja bengkel cikal motor. Sistem berbasis web dapat menyediakan berbagai jenis laporan yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja, sehingga membantu dalam mengambil keputusan strategis yang lebih baik dan berbasis data. Oke, di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalah sistem informasi penjualan spare part motor berbasis website menggunakan metode POS atau kasir dapat mencakup beberapa aspek yang perlu diidentifikasi dan dipecahkan dalam proses pengembangan sistem. Berikut adalah beberapa rumusan masalahnya. Yang ke satu, bagaimana menyusun sistem pencatatan penjualan suku cadang dan layanan perbaikan secara efisien. Yang kedua, bagaimana mengurangi kesalahan dalam pencatatan penjualan dan pengelolaan inventaris. Yang ketiga, bagaimana menyajikan laporan penjualan harian, mingguan, dan bulanan dengan akurat. Oke. Di sini ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian dalam sistem informasi POS penjualan spare part motor berbasis website berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang ke satu, mencatat dengan cepat dan akurat setiap transaksi penjualan suku cadang dan layanan perbaikan. Yang kedua, menyajikan laporan penjualan harian, mingguan, dan bulanan dengan rinci, akurat, dan rinci. Yang ketiga, melacak persediaan suku cadang secara real time. Lalu, di sini ada roadmap penelitian. Yang ke satu, di sini ada point of sale menggunakan metode agile. Development pada bengkel Mandala Motor. Hasil resumenya, kemajuan sistem point of sale di kala saat ini berarti untuk industri, spesialnya untuk upaya perdagangan. Tetapi faktanya banyak industri bisnis yang memakai sistem pencatatan ataupun pendataan dengan digital. Kedua, ada perancangan sistem informasi point of sale berbasis website pada toko Aska Outdoor Tangerang. Hasilnya, sistem informasi point of sale POS yang dibangun dapat mendata barang, transaksi pembelian, dan transaksi penjualan yang sudah terkomputerisasi yang dapat menghasilkan laporan sehingga dapat mengetahui dan memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat setiap harinya. Yang ketiga, analisa dan penerapan sistem informasi penjualan spare part di Majalaya. Hasilnya, point of sale POS merupakan kegiatan yang berorientasi pada penjualan serta sistem yang membantu proses pengolahan data, transaksi pembelian, transaksi penjualan, eceran, dan pelaporan transaksi bagi pihak manajemen. Yang keempat, sistem informasi manajemen bengkel modul point of sale. Hasilnya, berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai sistem informasi manajemen bengkel modul point of sale, dapat ditarik kesimpulan bahwa SIM bengkel modul point of sale dapat diimplementasikan berbasis web dengan menggunakan metodologi penelitian waterfall. Yang kelima, pengembangan sistem point of sale berbasis website pada bengkel sepeda motor, studi kasus Mr. Montir, PCI Cilegon.
Hasil dari tahap analisis kebutuhan sistem point of sale, bengkel sepeda motor Mr. Montir PCI Cilegon berbasis web ini mendukung penjualan bengkel sepeda motor diperoleh 43 kebutuhan fungsional dan 2 kebutuhan non-fungsional. Kemudian seluruh kebutuhan fungsional telah rampung dan dispesifikasikan. Setelah itu divisualisasikan ke dalam sebuah use case diagram dan masing-masing use case skenario pada setiap kebutuhan fungsional. Lalu di sini ada analisis sistem, yaitu flow map sistem yang sedang berjalan. Flow map ini menunjukkan langkah-langkah yang dilakukan dari awal sampai akhir dalam proses tersebut. Salah satu proses yang digambarkan dalam flow map ini adalah sistem penjualan spare part. Proses ini melibatkan customer dan kasir. Yaitu customer, mulai dari customer menanyakan spare part yang akan dibeli, lalu kasir langsung ke kasir data spare part yang akan dibeli, kasir mengecek data barang. Kalau misalkan stok ada, langsung lanjut ke kasir lagi, kalau tidak ada langsung selesai. Kasir memberitahu stok barang, customer membeli spare part tersebut, customer membayar barang tersebut, lalu kasir membuat nota transaksi manual. Kasir menyerahkan barang tersebut, customer menerima barang tersebut, lalu selesai. Oke. Di sini ada use case diagramnya, di sini ada admin dan kasir. Di sini juga bisa mengelola login, mengelola pengguna, produk, pembelian, penjualan, penyesuaian stok, pelaporan, pengaturan, dan logout. Lalu di sini ada perancangan sistem, yaitu flow map yang diusulkan mulai dari kasir, kasir menanyakan kepada customer spare part apa yang akan dibeli. Lalu customer memberitahu spare part yang akan dibeli. Lalu kasir mencari stok barang yang akan dibeli. Kalau misalkan ada, langsung ke input transaksi. Kalau tidak ada, kasir akan menanyakan kepada customer bahwa spare part itu tidak ada. Langsung cari di database ke sistemnya, database penjualan spare part motor. Lalu kasir input data transaksi spare part motor yang akan dibeli. Lalu customer menerima nota transaksi spare part motor. Lalu kasir membuat laporan transaksi penjualannya, lalu dilaporkan ke pemilik toko. Pemilik toko menerima laporan transaksi penjualan tersebut, lalu ke simbol A1 yaitu alur yang berulang-ulang. Baik, mungkin segitu presentasi laporan prasidang dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.